wajib dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama itu syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi seorang muslim itu harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia Islam tapi dia tidak mengaku bahwa Allah itu Tuhan, berarti bukan Islam. Itu yang pertama. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi bagi yang merasa orang muslim yang tidak mengakui Allah dengan Nabi Muhammad itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, maka masih diragukan. Nanti bisa tuh ada sesi tanya jawab. Siapa menjelaskan bisa kau bertanya. Jadi kalau misalnya sementara kau menjelaskan ada temamu bertanya, bisa kau nanti balas ulang bertanya sama temamu. Dan yang kedua, wa iqamus sholati. Dua itu. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Jadi salah satu kewajiban bagi seorang muslim itu adalah mendirikan sholat, yang dimana Islam tidak berpindah dari situ. Ya, jelaskan. Berpindah dari situ. Tidak terkenal dan tidak berpindah dari situ. Tidak berpindah di situ, tidak berpindah dari tempatnya, tidak keluar dari tempatnya. Dan tidak berpindah dari situ, yang dimaksud tidak berpindah dari situ, tidak keluar dari tempatnya. Jadi kalau sudah keluar dari tempatnya, itu sudah dikatakan berpindah. Sudah tidak boleh menggunakan. Sudah tidak boleh menggunakan batu. Oh, lanjut bisa tuh. Wala yatro'a alaihi. Ya. Itu dan tidak terkena najis itu akhru najis yang lain. Ya. Jadi kalau sudah tersentuh oleh najis lain, kalau sudah tersentuh oleh najis lain, sudah tidak bisa menggunakan batu untuk membersihkannya. Ya, oke. Wala yujawiza, dan tidak melewati sofatahu. Ya. Sofatahnya, wa asyafatahu, dan hasyafatnya. Ya. Terus? Wala yusibahu, dan tidak terkena dari situ ma'un air. Yang lain persiapkan memang pertanyaan. Dan tidak terkena dari situ air. Jadi kalau sudah terkena, ya silakan bertanya. Oleh pada najis itu air. Ya nanti. Ya apa? Bentuk batunya untuk bersuci itu bagaimana? Ya, bentuk batunya itu untuk bersuci bagaimana, jawab. Bentuk batunya itu ya tidak tajam atau dapat melukai tempatnya. Nah, terus bentuknya itu yang penting jangan juga licin. Yang penting jangan juga licin. Ya. Ya, yang dapat membersihkan. Dapat membersihkan tempatnya. Nah, itu tempat batunya, itu bentuknya. Harus menggunakan batu yang tiga sisi atau tiga batu. Duh. Makanya kalau menjelaskan perhatikan dulu. Apa? Ya. Misalnya Ustaz, kan dibilang kalau mau tayamum itu kan bisa aja pakai batu. Baru tuh misalnya kalau kita tahu itu batu suci atau tidak. Maksudnya mau tayamum? Bukan tayamum, istinja. Ya, terus. Diam, yang lain diam. Kenapa? Kan tuh dibilang boleh dia pakai batu, tapi kalau misalnya kita tahu itu batu suci atau tidak suci. Misalnya kalau kita tidak tahu batu itu suci atau tidak bagaimana? Apa ya? Ya, dengar ini pertanyaan memang tidak ada dalam situ. Pertanyaannya ini pertanyaan masalah di usul fikih. Makanya bagus bertanya begitu. Masalahnya itu misalnya
kalau pertanyaannya itu misalnya kalau kita mau beristinja dengan batu tapi kita tidak tahu apakah batu itu suci atau tidak, jawabannya adalah di dalam ilmu usul fikih selama kita tidak ketahui, tidak melihat secara pasti hal itu najis atau tidak, maka dihukumi suci. Oke, yang lain apa? Misalkan tidak cukup batunya, biasa cuma cara. Apa? Misalkan batunya tidak dicukupi. Misalnya kalau batunya tidak mencukupi 3, bagaimana cara mensucikan? Yang punah bisalah satu jari. Hendaknya menggunakan 3 batu. Hendaknya. Iya. Jadi jawabannya adalah Tidak apa-apa. Karena di sini hendaknya. Jadi. Ya pasti. Tidak apa-apa. tidak apa-apa, yang penting batunya memiliki. Kalau tidak memiliki juga 3 sisi. Kenapa takut? Tidak, Bo. Tidak boleh. Kenapa takut? Jawabannya tidak, Bo. Yang lain tidak ada lagi. Yang lain perhatikan, persiapkan pertanyaan. Diam. Niat itu adalah peniat. Jadi kalau kita tidak berniat, maka wudhu itu tidak sah. Terus Atani yang kedua, ghusl wajhi membasuh wajah. Ada itu yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi kita kalau misalnya tidak membasuh kedua tangan tidak sampai siku, maka sholat kita tidak sah. Enggak, iya. Kasih panjang-panjang memahami penjelasanmu supaya tidak banyak pertanyaan. Sampai 2 sih. Harus lewat sedikit daripada sih. Ya, lanjut lagi. Ar-rabi'u yang keempat, masul yadaini ma'al mirfaqaini mengusap sebagian kepala. Ya. Iya. Sebagian apa dimaksud sebagian kepala itu? Rambut satu. Rambut kepala. Ya, lanjut. Ya, bisa itu. Menghadap ke sini. Ya. Ya. Jangan cuma dibaca, dijelaskan juga. Jadi bisa juga selain rambut. Ya. Kalau dari unsa. Iya ya, lanjut. Bisa itu. Adapun tanya balik setelah kalau kita sudah mengalami ini, Ya, kasih keras. Jelaskan. 15 tahun misalnya kita di umur 15 tahun belum balik, kita sudah hitung balik, belum alami namanya balik, tapi kita umurnya kita sudah 15 tahun sudah hitung balik. Idzakar wal unsa, laki dan perempuan, wal ihtilamu dan bermimpi, itu bermimpi itu. Yo sudah. Oke. Ndak kedengaran kasih keras. Harus bisa. Kapan lagi ndak bisa? Ya, cepat kasih kedengaran. Ya. Jelaskan bagaimana itu la ilaha illallah. Ya, cepat. Menghadap ke sini, jangan menghadap ke sana. Yang lainnya diam, dengarkan. Jangan dulu ada yang lain menjelaskan, pokoknya yang lain dengarkan supaya bisa supaya bisa bertanya ya. Ya. Menghadap ke sini. Kenapa anak ini? Kita belum kena ini 3 tanda balik itu dikatakan belum balik. Tamamu 15 sanatan. Sempurnanya 15 tahun fi zakari wal unsa. Jadi kalau kita sudah umur 15 tahun tapi belum bermimpi, itu sudah dikatakan balik. Ya. Wal ihtilamu dan bermimpi fi zakari wal unsa ditis isinina. Dan bermimpi fi zakari wal unsa
ketika umur tak belum sampai 15 tahun tapi kita sudah mimpi. Mimpi apa ini? Mimpi apa? Mimpi basah, Ustaz. Oh ya. Ketika umur tak belum sampai 15 tahun tapi sudah sampai umur tak 9 tahun. Jadi Iya iya iya. satam. Bisa bisa kan bonus. Yang lain diam-diam di video itu. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litisi sinina. Ketika umur tak 15. Ya, apa ini? Jadi pertanyaannya itu dari siapa? Dari Saskia. Misalnya kalau ada umurnya 15 tahun tapi belum haid, sudah balik atau tidak? Jawab. Sudah, Ustaz. Kenapa? Karena di sini disebutkan tamam khamsa asyara sanatan fi zakari wal unsa. Ketika umurnya 9 tahun, ketika umurnya 15 tahun itu sudah dikatakan balik, Ustaz. Oh. Jadi ketika umurnya 15 tahun sudah Balik. baik sudah haid atau Belum. Oke. Bertanya lagi.